Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah masuk? Masuk, Ustaz. Oke, insyaallah tabarakallah, jazakumullah khairan katsira. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Insyaallah di malam hari ini adalah satu malam yang bisa jadi di malam hari ini akan menjadi satu titik balik. Karena malam hari kita akan sangat serius sekali untuk apa? Untuk membahas satu tema paling penting, yaitu tema semua bisa punya rumah Quran. Nah, silakan sambil jalan bisa di-share lagi link itu kepada kawan-kawannya yang juga ingin diajak buka rumah Quran juga boleh di-share. Baiklah, saya buka dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Abang kakak, ayah bunda yang Allah rahmati, para pejuang Al-Quranul Karim, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, saya ingin menyampaikan sebuah salam cinta, at-tahiyah al-mahabbah, salam kasih sayang, salam penghormatan, salam yang memberikannya adalah sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lupa ya bahwa tidak bisa mendengar, tapi silakan jawab ya. Wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Siap. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayah bunda, abang kakak yang Allah muliakan dengan Al-Quran, dengarlah sebuah hadis dari baginda Muhammad SAW. Hadis ini berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mereka itu belajar Al-Quran dan mereka pun mengajarkannya. Nah, kalau ditanya ayah bunda, bapak ibu sekalian Allah rahmati, hari ini Ihsan Septiadi yang diamanahi ngawal di malam hari ini ingin menyampaikan satu motivasi dan ingin menyampaikan, ingin memberitahu satu profesi terbaik. Dan ini langsung profesi ini di-ACC oleh Rasulullah. Beliau alaihissalam yang berbicara, yang memberitahu. Apa profesi terbaik ya Rasulullah? Kata beliau adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Mereka yang belajar Quran, mereka yang mengajarkan Quran. Inilah profesi terbaik. Kalaulah ayah bunda, bapak ibu sekalian Allah rahmati, hari ini Ihsan mau berbicara sebagai sahabat, ingin berbicara sebagai teman, ingin berbicara mungkin juga sebagai seorang anak. Ya, karena saya melihat di sini ayah bunda, ya, masya Allah tabarakallah, luar biasa semangat sekali malam hari. Ingin berbicara sebagai orang yang kalau diizinkan yaitu menemani perjalanan ayah bunda dalam mempersiapkan warisan terbaik yang kita sebut dengan rumah Al-Quran atau Baitul Quran. Maka ayah bunda bapak ibu sekalian Allah rahmati, abang kakak sekalian, kalaulah belajar Quran adalah profesi terbaik, kalaulah mengajarkan Quran adalah profesi terbaik, kemudian ditambah lagi kita yang punya rumah, kita yang punya tenaga, kita yang punya ilmu, kita yang punya waktu. Bahkan kemarin cerita ya teman-teman di grup WhatsApp pejuang rumah Quran MIM. Ceritanya adalah, Ustadz, saya juga pengen pakai harta saya untuk menjadi pejuang Al-Quran. Masya Allah tabarakallah, ilmunya, hartanya, tenaganya, waktunya, dan semua yang Allah kasih diberikannya untuk Al-Quran. Ini akan mendapatkan satu jaminan dari Rasulullah. Apa jaminannya ayah bunda bapak ibu sekalian Allah rahmati? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat sebagai apa? Sebagai penolong. Di hari itu, yaumun, satu hari, la zilla, tidak ada naungan, tidak ada pertolongan.
La zilla illa zilluh, kecuali pertolongan dari Allah, naungan dari Allah. Dan salah satu yang Allah izinkan untuk memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, memberikan syafaat adalah Al-Quran. Datang, ayah bunda bapak ibu sekalian, saya mau cerita. Boleh ya saya cerita dulu ya. Nah, silakan tulis di kolom komentar. Ini saya sambil baca-baca kolom komentarnya. Suara Ustadz hilang-hilang. Masih sekarang suara saya jelas atau tidak nih? Nih, saya mau cerita nih. Boleh saya cerita? Nah, coba dijawab ya. Biar saya tahu apakah suara saya jelas atau tidak. Insya Allah jelas ya. Saya mau cerita ayah bunda, bapak ibu sekalian. Satu ketika, boleh Ustadz, berarti ini kedengaran jelas ya. Alhamdulillah. Siap. Satu ketika ada seorang yang menelpon sang penggali kubur. Ceritanya adalah seorang penggali kubur. Nah, seorang penggali kubur ini ayah bunda bapak ibu sekalian, kerjaannya setiap hari yang menggali kubur ya. Ditelepon oleh seseorang, tolong siapkan satu makam untuk anak saya. Kemudian ayah bunda bapak ibu sekalian, anak ini diantar oleh rombongan yang mengantar jenazah. Dan setelah itu ya seperti biasa prosesi pemakaman. Tapi ada yang menarik ayah bunda bapak ibu sekalian. Ketika sang penggali kubur ini mulai masuk ke dalam liang lahat dan akan menyambut sang mayat yang akan sebentar lagi turun menuju tempat istirahat terakhirnya. Tiba-tiba dibukakan oleh Allah, kasyaf, tiba-tiba seperti itu terbuka matanya melihat liang lahat yang sangat sempit. Hanya 1 kali 3 meter persegi, 1 kali 3 meter saja kurang lebih. Liang lahat yang begitu sempit, tiba-tiba Allah bukakan matanya sang penggali kubur ini, yaitu tiba-tiba dia melihat liang lahat itu menjadi taman dari taman-taman surga. Lalu dari kejauhan dilihat 2 orang sedang menunggangi kuda. Indah, kudanya cantik. Sedang ditunggangi oleh 2 orang. Lalu 2 orang ini juga yang akan menyambut datangnya jenazah ke liang lahat. Melihat pemandangan itu, sang penggali kubur yang bernama Abdurrahman pingsan. Ketakutan. Melihat sesuatu yang luar biasa. Pingsan sang penggali kubur yang bernama Abdurrahman ini. Setelah pingsan, bangun dari siuman, sang Abdurrahman penggali kubur ini bercerita kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ditanya, "Hei Abdurrahman, kenapa kau pingsan?" Lalu dia berbicara, dia bercerita. "Tadi saya melihat ini, melihat itu, melihat penunggang kuda. Saya melihat juga tamannya di taman-taman surga kuburannya." Kata orang yang mendengarnya, "Ah, itu mah cuma penglihatan kamu saja. Mungkin kamu kecapean, jadi kamu sampai pingsan tadi." Akhirnya ya sudah. Akhirnya hari demi hari berlalu. Kemudian sang penggali kubur balik kembali kepada pekerjaannya sehari-hari. Sampailah berbulan-bulan kemudian datang lagi telepon dari orang yang sama. Sang ibu menelpon kembali untuk sang Abdurrahman, sang penggali kubur. "Pak, tolong galikan lagi satu liang lahat untuk anak saya yang lain." "Siap ibu." Digali lagi kuburannya. Ini saya sambil merinding. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ayah bunda, abang kakak sekalian, apa yang terjadi? Dia gali kuburannya. Seperti biasa prosesi pemakaman akan berjalan. Jenazah akan dioper ke bawah, akan diturunkan ke bawah ke liang lahat. Dan sang Abdurrahman ini lagi-lagi ketika akan menyambut sang jenazah yang akan masuk ke liang lahat, melihat lagi, dibukakan lagi sama Allah matanya. Melihat apa? Taman-taman surga itu ada di liang lahat tersebut. Kemudian ada lagi 2 orang penunggang kuda yang kemarin datang beberapa bulan yang lalu. Dilihat lagi oleh sang Abdurrahman. Untuk kali ini dia tidak pingsan, tapi dia diam sampai selesai semua proses pemakaman. Kemudian setelah naik ke atas, sang Abdurrahman penggali kubur ini bertanya kepada sang ummi, sang ibu. "Nih ayah bunda, dengarkan ini dan sampaikan ini cerita kepada anak-anak kita."
kepada keluarga kita nanti ya. Yaitu apa? Ditanya, wahai Umi, wahai Ibu, aku melihat ini, melihat itu, diceritakan. Melihat penunggang kuda, melihat taman-taman surga, diceritakan. Setelah diceritakan, dan ini berlaku kepada dua anakmu. Yang pertama beberapa bulan yang lalu dan yang hari ini. Aku mau bertanya, siapa mereka ya Umi? Anakmu ini apa amalannya wahai Umi? Maka dijawab oleh sang Umi, anakku yang pertama, yang kemarin meninggal dunia. Anakku yang pertama adalah mereka, dia yang menghafal Al-Quran. Dia yang menjadi ulama. Dia yang belajar agama. Masya Allah, tabarakallah. Mereka yang menghafalkan Quran. Allah jaga kuburannya. Dijadikan kuburan yang sempit menjadi kuburan yang luas. Menjadi raudhatun min riyadil jannah. Jadi taman-taman surga. Kemudian dimuliakan, disambut oleh malaikat. Masya Allah, ayah bunda. Kalau kita tidak bisa jadi penghafal Al-Quran, jadilah orang yang memfasilitasi orang lain untuk menghafal Al-Quran. Sepakat kira-kira? Saya ulangi sekali lagi. Ya, kalau misalnya kita, ayah bunda, tidak bisa menghafal Al-Quran, belum bisa menghafal Al-Quran sampai hari ini, mau nggak kira-kira kita menjadi orang yang memfasilitasi orang lain untuk menghafal Quran? Mau nggak kira-kira? Sepakat kira-kira? Cerita ini belum berakhir. Lalu pertanyaannya, tadi kalau yang pertama kali mayat yang baru meninggal tadi adalah mereka yang menghafal Quran, yang belajar agama. Selamatkan kuburannya di taman-taman surga. Hah? Yang kedua siapa ya Umi? Yang hari ini dimakamkan siapa dia ya Umi? Uminya menjawab, itu kita yang memperjuangkan menjadi pejuang Al-Quran dengan harta. Dengan apa yang kita bisa, berbahagialah karena yang kedua. Yang kedua adalah abangnya. Abangnya meninggal hari ini. Tapi abangnya mendapatkan juga syafaat. Kuburannya di taman-taman surga. Abangnya juga disambut, dimuliakan dengan kedatangan malaikat. Siapa abangnya? Ternyata abangnya adalah sang tukang kayu bakar. Pekerjaan abangnya bukanlah seorang penghafal Quran. Pekerjaan abangnya, Masya Allah, Ustadz tolong buatkan VN-nya, oh, Insya Allah ya. Pekerjaan abangnya bukanlah sang penghafal Quran. Pekerjaan abangnya juga bukan yang mempelajari agama seperti adiknya, bukan. Ternyata abangnya adalah yang memotong kayu bakar, cari-cari ke hutan, kemudian kayu tersebut dijual. Setelah dijual kayunya, dapat uang. Nah, uang ini ayah bunda, abang kakak sekalian, uang ini diberikan kepada sang adik. Uang ini diberikan kepada orang yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari agama. Inilah adiknya sendiri. Kemudian dengan uang itu, adiknya bisa fokus menghafal Quran. Dengan uang itu, adiknya bisa bertahan untuk hidup dengan layak. Dengan uang itu, adiknya berjuang dengan agama ini, dengan Al-Quran, memperjuangkan, menyebarkan Islam. Dan abangnya mensupport di belakang dengan uang, dengan tenaga, dengan waktu. Dan ternyata, abang, kakak, ayah, bunda sekalian, abangnya pun juga mendapatkan keistimewaan. Abangnya juga mendapatkan kemuliaan yang didapatkan oleh adiknya sang penghafal Quran. Allahu Akbar. Abangnya mendapatkan juga apa yang dilakukan. Pahala-pahala itu juga mengalir buat abangnya. Maka berbahagialah kita. Hari ini Allah masih Allah kasih kita umur. Kalau kita tidak bisa menjadi penghafal Quran, maka jadikan rumah kita. Maka jadikan tenaga kita, waktu kita, jaringan kita, dan semua yang Allah beri kepada kita di hari ini, termasuk ilmu-ilmu kita. Untuk apa? Untuk membantu mereka menghafal Al-Quran. Sepakat? Takbir. Allahu Akbar. Merinding Ustadz. Iya, saya juga. Ini saya sambil cerita, merinding terus nih cerita ini.
Dan ini akhirnya sang penggali kubur, yang dia menggali kubur tadi, mendengar cerita ini. Allah, kata sang penggali kubur, sudah semenjak hari ini, saya berhenti jadi penggali kubur. Lalu sang Abdurrahman ini menemui Syekh, menemui guru. Sang penggali kubur ini akhirnya menemui guru. Lalu ketika ketemu guru dia bilang, wahai guru, wahai Syekh, izinkan saya yang sudah tua ini. Untuk ayah bunda yang sudah merasa tua, jangan putus asa. Jangan putus semangat ya, tetap semangat. Karena sang penggali kubur yang sudah tua ini pun akhirnya datang kepada seorang Syekh. Wahai Syekh, izinkan aku untuk belajar Al-Quran. Wahai Syekh, izinkan aku untuk belajar agama ini. Lalu Syekh ini bertanya, kemana saja? Berapa usia Anda? Usianya sudah 40 tahun lebih waktu itu. Ditanya, kemana saja kamu selama ini? Kata sang Syekh kepada orang tersebut yang bernama Abdurrahman. Ya, saya sibuk selama usia saya untuk menjadi penggali kubur. Maka izinkan Syekh, hari ini saya menjadi murid antum. Kata Syekh, ahlan wa sahlan. Silakan datang. Nah, maka kenapa rumah Quran kita nanti akan menjadi rumah Quran untuk anak-anak sampai dewasa? Karena saya percaya ada begitu banyak orang-orang dewasa juga yang rindu tempat di mana mereka bisa belajar. Rindu di mana mereka tidak diolok-olok. Rindu di mana mereka punya privasi dalam belajar. Maka nanti kalau antum punya rumah Quran, insya Allah rumah Qurannya mulai dari anak-anak sampai dewasa. Sepakat kira-kira rumah Quran kita adalah rumah Quran yang akan memfasilitasi anak-anak sampai dewasa. Sepakat ya insya Allah ya. Karena ternyata ada begitu banyak orang-orang dewasa yang juga butuh Al-Quran. Butuh tempat di mana mereka tidak malu untuk belajar. Maka itulah tempat kita, rumah Quran kita nanti insya Allah. Ya bunda yang Allah rahmati, kisah ini adalah kisah Syekh Abdurrahman Al-Haffar namanya. Ini Bang siapa? Udah bisa saya tayangin di sini ya, pakai HP ini udah bisa ya. Ini udah bisa masuk ya. Saya mau nayangin satu video. Bismillah. Kita tonton dulu videonya. Belum mulai videonya, ini baru akan mulai. Nggak ada suaranya ya. Ini. Masuk nggak suaranya? Nggak masuk ya? Atau dari Bang Naufal, kalau Bang Naufal di dalam itu ada? Nggak masuk ya suaranya? Belum masuk, Ustaz. Oke. Nanti saja di ujung ya. Dah, nggak apa-apa. Nah, ayah bunda, bapak ibu sekalian Allah rahmati, semua bisa punya rumah Al-Quran. Nampak catatan saya ya? Nah, inilah judul kita di hari ini. Hari ini tanggal berapa? Ini tanggal 28 Agustus. Ayah bunda, tanggal 15 September 2022, kami akan melakukan soft launching buku atau modul semua bisa punya rumah Al-Quran. Insya Allah. Maka kita punya waktu kurang lebih 17 hari lagi. Dan kabar baiknya ayah bunda, abang kakak sekalian, tim kami di sini ada Ustadz Naufal. Dan saya juga harus memberitahu ayah bunda bahwa Ustadz Naufal adalah Ustadz yang menjadi pengawal rumah Quran Ismuhu Yahya. Nah, beliau ini juga punya rumah Quran. Beliau punya santri. Berapa santrinya Ustadz Naufal? Lupa saya. Saat ini 50, Ustaz. Berapa? 50 orang. 50 orang. Ustadz Naufal ini yang biasa nge-WhatsApp ayah bunda,
ini adalah seorang ustadz yang punya santri, ada 50 santrinya, kemudian juga ngawal satu masjid di tempat beliau. Nanti beliau akan cerita banyak juga insya Allah ke depannya, yaitu bagaimana beliau membuka Quran dari keterbatasan sampai hari ini Allah izinkan punya santri 50. Beliau sudah menikah, insya Allah istrinya hari ini sedang hamil 3 bulan. Doakan semoga lancar lahirannya nanti, anaknya jadi sehat, jadi pejuang Al-Quran insya Allah. Nah, ayah bunda, Ustadz Naufal ini juga adalah seorang ustadz yang punya pondok, yang punya rumah Quran. Nanti juga akan menjadi tandem atau menjadi sahabat dalam perjalanan. Nah, saya mau cerita dulu, mau memberitahu, insya Allah tanggal 15 September 2022 kita akan launching rumah. Kita akan launching yaitu modul buku semua bisa punya rumah Al-Quran. Ya, kita akan launching, soft launching tepatnya. Ini bukunya sedang saya tayangkan dulu. Ya, yang kemarin juga sudah kita bahas. Dan insya Allah sebelum buku ini launching, kami sudah mengawal ada 40 rumah Quran yang sudah kita kawal. Salah satunya adalah rumah Qurannya yang bertempat di Ustadz Naufal ya, yang bertempat di Ustadz Naufal. Nah, sedang membuka dokumen. Nah, ini dia. Agak jadi berantakan ya kalau di sini ya. Atau gini deh. Ini kalau di sini, ini saya pakai iPad. Saya nggak tahu kenapa kalau pakai iPad dia jadinya agak berantakan. Tapi insya Allah nanti bukunya nggak seberantakan begini. Nah, ini jadi berantakan ya. Ini saya nggak tahu nih kalau pakai iPad memangnya begini jadinya. Ya. Nah, ya karena ini PPT harusnya tadi di PDF-kan dulu. Nah, jadi kita sudah ada modul buku dan ini kabar baiknya akan kita launching di tanggal 15 ya, di tanggal 15 September. Coba saya cek sekali lagi. Atau coba Bang Naufal dijadikan co-host dulu nanti, atau di situ bisa nggak Bang Rizky dari laptopnya Bang Rizky? Bisa tayangin. Nah, coba ditayangkan dari laptopnya Bang Rizky. Karena barang ini ketika dibuka pakai iPad, dia jadinya agak berantakan. Ya ini kasih gambaran dulu untuk para sahabat yang ada di sini, untuk para abang kakak ibu sekalian, bahwa kami melakukan riset yang sangat serius. Dari awal Januari kami meriset, sampai hari ini bulan Agustus dan sebentar lagi September, berarti kami melakukan riset yang panjang, selama 9-8 bulan kurang lebih riset yang kami lakukan, dan hasilnya adalah 170 slide ini atau 180 slide kalau tidak salah saya. Gimana, udah nampak slide-nya Bang Rizky? Udah? Oke, udah nampak ya. Nah, ini dicepetin saja. Ini sebagai preview saja. Nah, semua bisa punya rumah Quran. Terus Bang, nanti ada Kiai Adi Pratama Larisindo, Bang Kiki Supardi, terus daftar isi, kita ada 3 bab. Maaf Bang, ke daftar isi dulu Bang. Daftar isi kita ada bab. 1 bab yaitu tentang pejuang Quran beri perubahan. Nanti ini akan menjawab tentang pertanyaan ayah bunda, yaitu kenapa saya harus punya rumah Quran. Nanti ini akan dijawab. Yaitu yang kedua, pengenalan metode MIM. Kemarin juga ada pertanyaan, Ustadz, nanti akan ada TFT MIM enggak? Ada. TFT MIM kita akan adakan 1 sesi khusus TFT MIM. Kemudian yang kedua, tambahan nanti ada bukan hanya TFT MIM. MIM ini kan metode penghafalan. Nanti ada juga Sakifa, yaitu bagaimana mereka yang tidak bisa baca Al-Quran dengan 5 kali pertemuan mereka bisa baca Quran. Kita berani sebut aksara Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah rancangan menuju 6.236 rumah Quran. Nah, kita cepat coba Bang Rizky ke bawah. Terus TFT apa? Training for Trainer. Latihan. Kami akan melatih ayah bunda untuk bisa menguasai metodologi MIM. Terus ya. Nah, lihat ada 53%, naik lagi 65%. Terus ini agak cepat saja gambaran. Ya. Nah, terus ke bawah, ke bawah. Nah, ini masalah kita durhaka, penipuan, ya, pembunuhan, lagi rame sekarang, pencurian, kemiskinan, terus abai tentang pendidikan, terutama pendidikan agama, mabuk, narkoba, larinya, dan lain-lain. Dan terus ke bawah, ini adalah
saya kasih gambaran dulu bahwa tanggal 15 siapa yang pengen punya modul ini sudah bisa pesan, tinggal nanti pesan sama ke Bang Noval ya. Terus solusi, terus sidak ke bawah, langsung masuk ke bab cepat saja Bang, cepat saja. Ini kasih gambar dulu. Tak. Oke. Nah, Quran itu ada 7. Bahwa kami sangat serius merisetnya selama 8 bulan. Kemudian dalam 8 bulan ini sudah ada 40 rumah Quran yang kita kawal, kita bina. Terus untuk harganya nanti akan diumumkan. Ya. Terus ke bawah terus. Ini bab 2, pengenalan metode MIM. Nah, kenapa metode MIM? Karena ada yang merasa sulit dan lain-lain. Terus ke bawah. Saya mau pesan modulnya Ustaz, siap. Bang Noval langsung dikawal ya Bang Noval. Di chat ke Bang Noval nanti nomor handphonenya juga boleh yang bagi mau nama dan nomor handphone nanti akan di WhatsApp sama Ustadz Noval. Terus ini metodologi MIM ke bawah langsung saja langsung masuk bab 3 Bang Rizky. Terus ini saya kasih gambar bab 3. Nah, sip. Bab 3 rancangan menuju 6.236 nomor Quran. Kita mimpi sama-sama ya. Kita punya 6236. Terus ke bawah Bang. Terus. Oke. Lanjut saja. Dan rumah Quran kita bukan cuma rumah Quran pakai rumah. Nanti rumah Qurannya juga bisa virtual. Jadi teman-teman, abang kakak ya bunda sekalian bisa bikin rumah Quran dengan link Zoom gitu. Nanti masuk, siapa yang mau belajar Al-Quran, masuk ke dalam grup WhatsApp. Dari grup WhatsApp ini nanti diajarkan setiap malam gitu ya, setiap malam kita ajarkan. Nah, tuh di situ tuh. Digedein saja Bang Rizky. Ini definisi rumah Quran kita. Oke, dan nampak semua di layar antum ya. Oke. Ada rumah Quran virtual, visi misi rumah Quran. Nah, bisa yang virtual bisa. Bang Ustadz Noval langsung ini kasih nomor handphonenya biar langsung nanti dikontak. Yang pengen pesan langsung saja nomor handphonenya. Kita akan tanggal 15 ini akan ada soft launching, insya Allah. Tidak dikirim PDF, dia hard file. Nanti dikirim bukunya, bentuknya udah hard file. Ya, nah terus ke bawah. Kirimkan saja nomor handphonenya, nama nomor handphone nanti direkap sama Ustadz Noval. Nah, ini lengkap semua, ada list-listnya. Sampai ke bawah, terus sampai opening nanti kita ajarkan cara opening. Terus sampai ke bawah, SOP lengkap semua. Checklist. Nah, sudah. Oke. Nah, ini tim-tim yang di belakang layar yang berjuang untuk 8 bulan kami melakukan riset. Sip. Balik ke bab 3 saja. Atau checklist tadi, Bang Rizky. Yang checklist agak ke atas sedikit. Checklist. Nah, malam hari ini kita akan checklist. Oke, dibuka Bang Rizky. Ditayangkan ini checklistnya. Kabar baiknya adalah, ayah bunda, saya beserta dengan tim akan memilih, nanti kami akan melakukan assessment, Bang Noval, Ustadz Noval nanti, semua data yang masuk, ya, semua data yang masuk, nanti akan ditelepon di mana, masuknya kemana datanya, masuk ke grup WhatsApp. Bang Rizky juga boleh share grup WhatsApp-nya. Lalu kolom komentarnya nanti bisa dimatikan dulu aja sambil antum nge-share grup WhatsApp, link grup WhatsApp ada 2 kita. Silakan kalau satu udah penuh masuk ke yang satu lagi, ya. Jadi Bang Rizky akan nge-share grup WhatsApp. Antum silakan masuk ke sini. Kayaknya jangan dimatikan dulu Bang Rizky, ini masih pada mau bukunya, sambil-sambilan aja, ya. Nanti kalau udah tenggelam dikeluarkan lagi ini grup WhatsApp-nya, tapi jangan dimatikan dulu kolom komentarnya. Nah, silakan antum masuk ke dalam grup WhatsApp, ya. Nanti akan diberikan link di dalam grup WhatsApp itu untuk pendaftaran rumah Quran. Setelah itu, dalam perjalanan 17 hari ke depan, termasuk data, di sini saya beserta tim sudah megang data, ini datanya. Kami sekarang megang data ada 214 ya. Nah, ini data. Kami punya data di sini ada 214 rumah Quran yang sudah masuk ke sini dan silakan nanti di dalam grup WhatsApp akan kita share lagi datanya.
Tapi silakan masuk saja dulu dalam grup WhatsApp. Sambil yang pengen modulnya ditulis saja nama dengan nomor handphone di sini. Nanti akan dikawal sama Ustaz Noval ya, Ustaz Noval. Siap Ustaz Noval ngawal? Ustaz Noval? Mana beliau? Nah, ini data-data yang sudah ada kami pegang. Sudah ada 200. Siap ya ngawal ya, teman-teman yang pengen punya tadi itu sudah ngasih nomor handphone semuanya Ustaz Noval ya. Ya. Nah, kita sudah punya 214 dan nanti di dalam grup WhatsApp yang teman-teman gabung di sana kami akan kasih lagi linknya. Hari ini adalah hari terakhir atau sampai besok hari terakhir untuk pendaftaran gabung dalam Rumah Quran, dan kabar baiknya dalam 17 hari ke depan saya Ustadz Ihsan Septiadi izin beserta dengan semua tim dari Public Relation Masjid Ismu Yahya, juga tim dari MIM Indonesia, akan memastikan satu persatu akan kami cek siapa yang sudah siap, siapa yang tidak siap. Bahkan juga mungkin kami akan membatasi nanti setelah kami assessment, kami akan telepon satu persatu mungkin, atau kami akan WhatsApp atau gimana nanti caranya Ustadz Noval. Satu persatu akan kita coba assessment, kemudian siapa yang paling siap, siapa yang paling berminat, siapa yang mau berjuang, siapa yang mau bekerja keras, siapa yang mau memberikan hartanya, jiwanya fi sabilillah. Di sini kami memberikan 5. Nanti akan asesmen 5 cara menjadi pejuang Al-Quran. 5 cara menjadi pejuang Al-Quran. Ya, 5 cara. Cara pertama adalah dengan waktu. Tadi yang saya cerita tadi ya, ada orang yang dia berjuang dengan Al-Quran dan ada orang berjuang dengan harta. Dua-duanya dapat surga, dua-duanya dapat kebaikan. Nah, maka saya tidak ingin juga antum yang tadi, Ustadz saya belum bisa punya rumah Quran, tapi saya ingin ngasih waktu saya, tenaga saya, harta saya. Nanti gimana caranya? Sudah akan di-assessment sama Ustadz Noval, kita sudah siapkan. Siap-siap saja untuk diteleponnya, mohon izin, atau di WhatsApp nanti. Satu berjuang dengan waktu, nanti ada caranya. Tidak salah, datanya juga ada di sini. Saya sambil cek juga. Nah, ini dia. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, pertanyaan. Bagi yang mereka mau berjuang dengan waktu, ilmu apa yang bisa diberikan? Berapa estimasi waktu untuk memberikan ilmu setiap hari? Sudah adakah acuan ilmu yang bersangkutan? Sertifikasi atau sanad? Atau nanti siap untuk kita ajarkan? Ah, gitu ya. Lalu ada yang mau berjuang dengan, pertama berjuang dengan waktu. Yang kedua, berjuang dengan tenaga. Tenaga ini nanti akan ditanya, apa bentuk pengorbanan yang bisa diberikan? Nah, gitu. Yang ketiga, nanti akan ada asesmennya ya. Yaitu yang mau berjuang dengan jaringan. Jaringan. Waktu, tenaga, jaringan. Jaringan ini kira-kira mau ngajak siapa? Mau dibuka, misalnya kadang ada satu orang yang dia punya jaringan banyak, pada mau nggak tuh berjuang dengan jaringan, ngajakin orang buka rumah Quran. Yang keempat, berjuang dengan harta. Kalau iya, mau berapa kali, mau berapa angkanya yang mau support gitu ya. Nanti ini kita izin, kita kumpulkan. Yang bagi teman-teman mau berjuang dengan hartanya, nanti kumpulkan dalam satu tempat. Di sini kita punya nomor rekening sendiri, nanti nomor rekening MIM Indonesia. Yang mana nanti ketika dikumpulkan di sini, kita bagi-bagi tuh untuk yang ke sana ke sini. Artinya biar dia terverifikasi dan bisa diaudit, begitu ya. Yang kelima, nanti dia bisa berjuang dengan rumah. Nah, rumah ini bentuknya bisa virtual, artinya atau bisa online, bisa juga offline. Nah, gitu ya. Jadi semua yang pengen berjuang bisa dengan waktunya, tenaganya, jaringannya, harta, rumah. Dan rumah ini tadi bisa virtual, yaitu dia menyiapkan WhatsApp-nya, ada orang yang diajak gabung di sana, lalu disiapkan juga waktunya. Sama juga bisa offline. Offline ini bisa bentuknya adalah rumah, ruang tamu, gazebo, teras, kemudian halaman,
dan lain-lain. Nah, kalau virtual ini berarti apa? Grup WhatsApp, grup WA, dan Zoom. Zoom meeting. Ya, dan Zoom. Begitu ayah bunda, Bapak Ibu sekalian. Dan ini kami akan asesmen. Siap-siap nanti. Siap nggak kalau kami asesmen? Siap nggak kalau kita teleponin? Kita tanya satu persatu. Siap ya insya Allah ya. Diizinkan ya kalau nanti ada tim Ustadz Noval atau ada Kak Manda nanti akan nelpon kontak persiapannya seperti apa. Dan kami akan memilih minimal 25 orang, maksimal 100 orang. Nah, karena data yang kami sudah dapat adalah tadi ini, data yang sudah kami dapat ada 200 orang lebih yang siap, tapi mungkin belum bisa semuanya kami kawal, hanya mereka yang sangat serius. Nah, silakan masuk ke dalam grup WhatsApp dulu. Ya, tadi Bang Rizky share lagi grup WhatsApp-nya. Share lagi grup WhatsApp-nya. Bang Noval siap-siap. Nanti di grup WhatsApp di-share link Rumah Quran Mim. Ya. Link Rumah Quran Mim nanti ada di dalam grup WhatsApp. Silakan sekarang antum join dulu saja ke grup WhatsApp itu. Pilih salah satunya. Sudah ada ratusan orang di sana. Nanti besok, mulai dari besok kami akan melakukan asesmen dan memilih minimal 25 orang yang akan kami kawal sampai dia bisa buka rumah Quran sendiri. Kalau sudah punya rumah Quran, nanti akan kami kawal bagaimana nanti beliau-beliau ini yang punya rumah Quran bisa mengerti metode MIM, bisa mengerti pola alur A sampai Z. Nah, yang sudah punya rumah Quran gimana Ustadz? Silakan, nggak apa-apa. Bahkan lebih baik. Yang belum punya rumah Quran, nggak apa-apa juga. Kami akan bantu kawal dalam 17 hari ke depan. Insya Allah sampai tanggal 15 September nanti kita akan soft launching buku Semua Bisa Punya Rumah Quran. Dan kita juga akan soft launching 25 rumah Quran yang bisa kita kawal tadi. Atau maksimal adalah 100 orang. Sekarang saya mau nanya, siapa yang mau kita kawal sampai bisa punya rumah Quran sendiri? Silakan. Ya, yang mau. Ada yang mau? Yang mau kita kawal, kita temenin. Silakan di kolom komentar yang mau. Saya mau lihat dulu semangatnya. Oh, ini sudah dimatikan ya? Belum? Ya, sudah dibuka tuh. Tuh mau semua ya. Yang mau kita kawal, jangan lupa masuk ke dalam grup WhatsApp. Di dalam grup WhatsApp Bang Noval, jangan lupa share link Rumah Quran MIM Indonesia untuk diisi dulu. Ya. Yang mau, oke. Masya Allah, tabarakallah. Siap, mau Ustadz, mau Ustadz, siap. Serius ya, kita akan sangat ketat dalam pengawalannya nanti. Karena kita waktunya tidak banyak, hanya 15 hari. Bagaimana dalam 15 hari nanti abang, kakak, ayah, bunda punya rumah Quran, punya santri. Kami akan kawal, kami akan kasih banner flyer. Yang tidak bisa buka rumah Quran, jangan takut. Masih bisa untuk berjuang dengan harta, bisa berjuang dengan jaringan, bisa berjuang dengan tenaga dan waktu. Sambil jangan lupa yang bilang mau ini, Bang Nova juga boleh deh, nggak apa-apa di-share juga. Bang Rizky tadi Rumah Quran MIM, boleh di-share juga yang mau. Oke, stop dulu Bang Rizky. Matikan dulu kolom komentarnya. Matikan dulu kolom komentarnya. Kasih link Rumah Quran, bit.ly Rumah Quran MIM Indonesia. Gak apa-apa deh, ini karena semangat banyak yang mau. Matikan dulu kolom komentarnya. Setelah itu Bang Rizky kasihkan. Oke. Sekarang yang mau. Yang belum ya, yang sudah jangan isi ya. Yang sudah jangan isi. Yang mau silakan konsep Rumah Quran offline dan online, Kak. Offline dan online. Silakan yang mau saya kasih waktu 5 menit ke depan atau 3 menit ke depan itu sudah ada link bit.ly Rumah Quran MIM Indonesia atau Rumah Quran MIM. Yang belum ngisi, tolong langsung diisi sekarang juga. Yang di dalam grup WhatsApp Bang Noval, tolong juga kasih linknya Bang Noval. Saya coba ngecek di grup, udah ada berapa yang join di grup WhatsApp. Oke. Oke, Bang Noval,
Link grupnya dikasih di sini Bang Noval. Oke. Ada yang bertanya tuh, rumah Quran 1 atau 2 tuh, yang itu 2. Oke, sudah ada yang bergabung di sini. Silakan juga kasih lagi Bang Rizky rumah Quran MIM sama grup WhatsApp, link grup WhatsApp. Jadi ada 2 di situ. Masukkan juga Bang Rizky. Oke. Sip. Ya. Kalau yang rumah Quran 1 itu ada tulisannya, rumah Quran 2 itu yang MIM. Ya sama saja. Kalau sudah masuk salah satunya jangan masuk dua-duanya ya. Pilih salah satunya saja. Pilih salah satunya saja, jangan dua-duanya. Oke, silakan masuk ke grup WhatsApp dan juga silakan isi data rumah Quran MIM bagi yang mau. Saya juga sambil ngecek sudah ada berapa yang ngisi nanti di situ kelihatan. Saya beri waktu 3 menit dari sekarang. Ya, jangan takut karena kami akan kawal 17 hari ke depan. Harapannya adalah tanggal 15 nanti kita bisa potong pita bersama-sama. Bang Noval boleh cerita berapa hari Bang Noval mempersiapkan rumah Quran? Waktu Bang Noval atau Ustadz Noval buka rumah Quran waktu itu berapa hari? Waktu itu persiapan 2 minggu, Ustadz. Gak kedengaran suaranya masih. Cek. Coba suaranya. Cek. Oke, coba cek suaranya Bang Noval. Cek, suara jelas, Ustadz, masuk. Kecil. Atau cuma saya di sini? Yang lain kedengaran nggak suaranya Bang Noval? Hah? Oke, yuk. Bismillah. Berapa hari waktu itu untuk persiapan buka rumah Quran? Kemarin persiapan itu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Sampai sekalian sama buka pendaftaran untuk santri-santrinya juga 2 minggu, Ustaz. 2 minggu ya. Berarti pas ya. Kan sekarang kita tanggal 28. Ke tanggal 15 ini kan 17 hari ya Bang Novel ya? Iya, sekitar itu. Oke. Kira-kira kasih gambaran buat teman-teman di sini. Itu tuh selama 2 pekan antum ngapain aja Bang Novel? Jadi 2 pekan itu yang pasti kita harus mempersiapkan perizinan dulu ke tokoh setempat. Ya. RT atau tokoh ulama setempat izin untuk bisa buka rumah Quran. Kalau di sana sudah ada yang buka rumah Quran juga, kalau sempat juga boleh silaturahim ke beliau, mohon izin untuk bisa bersama-sama membantu untuk ngajar Quran anak-anak di sana atau warga di sana. Artinya kalau sudah ada yang buka rumah Quran, kita tetap silaturahmi ya, jangan sampai bermusuhan ya. Betul. Karena dalam rangka untuk saling menolong dalam kebaikan, Ustaz ya. Ya. Wa birri wat taqwa. Nah, gitu. Karena bukan bersaing istilahnya, tapi saling menolong. Nah, yang pasti bukan bertanding, tapi bersanding. Nah, betul. Bukan bertanding, tapi bersanding, insya Allah. Terus. Jadi setelah izin ke tokoh setempat, lalu yang pasti kita pasang bannernya di tempat rumah Quran kita. Itu menandakan bahwa di rumah ini akan ada rumah Quran. Sambil kita juga buka pendaftaran ke warga-warga sekitar. Bisa via pamflet, tempel-tempel di masjid. Kalau ada di sana masjid, boleh tempel di masjid. Ada grup WA warga, boleh di-share di sana. Jadi pastikan rumah Quran kita nanti ada yang daftar dengan diumumkan. Nah, itu. Dan yang pasti juga pengajarnya nanti harus siap. Itu sih Ustaz. Kemarin. Lalu bagaimana cara datangin anak-anak tuh, santri-santri mau belajar di rumah Qurannya Bang Naufal waktu itu? Nah, paling mudahnya ketika kita sudah izin ke tokoh masyarakat setempat, sudah izin ke ulama-ulama di situ, ya kita tinggal minta tolong ke beliau, Pak RT, bantu untuk informasikan ke warga-warganya bahwa di rumah ini, di rumah saya, insya Allah akan ada pengajian, akan ada pembukaan rumah Quran, ngaji bagi anak-anak atau bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak. Nah, karena itu menjadi sarana untuk memudahkan kita untuk mencari santri atau mencari orang-orang yang mau ngaji di rumah kita. Itu Ustaz. Padahal antum ini kan pendatang di situ ya? Ya, saya ini di situ Januari masuk, tinggal di rumah tersebut, lalu 25 Januari itu baru buka rumah Quran. Ya itu hitungannya seminggu tinggal di sana pengenalan, lalu 2 minggu kemudian langsung buka rumah Quran, gitulah.
Ya alhamdulillah atas izin Allah sudah ada santrinya yang sekarang datang juga karena kepercayaan warga setempat juga, alhamdulillah. Nah, jadi untuk abang kakak yang tadi ngerasa saya mah pendatang gitu. Tuh Ustadz Novel mah baru seminggu di situ udah langsung ke rumah Quran. Atas izin Allah. Nggak takut dah. Waktu itu memang di situ nggak ada rumah Quran sebelumnya. Waktu saya datang ke sana itu saya belum tahu kalau ada yang buka rumah Quran. Namun setelah proses belajar mengajar di sana berlangsung seminggu 2 minggu, ternyata termasuk di rumah Quran Ismu Yahya itu ada 4, Ustaz. Ada 4 rumah yang mengadakan pengajian anak-anak di sana. Oh, sudah ada 4 di sana? 4 di komplek itu. Tapi nggak kenapa-kenapa. Sekarang gimana? Baik-baik saja atau gimana? Ya alhamdulillah baik-baik saja. Bahkan kemarin waktu Muharram kemarin bersama dengan ustadz-ustadz yang sama-sama buka rumah Quran juga mengadakan kegiatan bersama. Lomba Pekan Muharram bagi anak-anak di kompleks itu. Berkah. Oke, siap Bang Novel. Nanti simpan lagi ceritanya. Antum akan bantu ngawal kan kepada maksimal 100 orang nanti ya? Ya, insya Allah mohon izin untuk mengawal ya Bunda, sama-sama kita untuk bisa menyebarkan syiar-syiar Quran, insya Allah. Oke. Siap Ayah Bunda. Jadi ini yang akan ngawal juga Ustadz Novel ini bukan orang yang tidak ngerti rumah Quran. Beliau punya rumah Qurannya. Ada 50 santrinya sekarang gitu ya. Jadi siap ya. Kalau siapa lagi sekali lagi saya kabarin yang mau dikawal silakan isi linknya dan masuk ke dalam grup WhatsApp. Ya, masuk dalam grup WhatsApp. Kemudian isi linknya. Nanti akan kami assessment satu persatu insya Allah. Kalau kami tidak bisa by phone, nanti kami akan pakai WhatsApp. Silakan dijawab. Barang siapa yang terpilih nanti, minimal 25 orang, maksimal 100 orang. Targetnya adalah tanggal 15 kita soft launching buku Semua Bisa Punya Rumah Quran. Dan tanggal 15 juga, Ayah Bunda, antum potong pita. Nah, dan salah satu syarat wajibnya adalah yang akan buka rumah Quran ini juga mereka adalah orang pertama, bukan syarat wajib ya. Yang menjadi kelebihan adalah untuk mereka yang tadi akan soft launching rumah Qurannya tanggal 15 September nanti, mereka juga akan jadi orang pertama yang insya Allah punya buku modul Semua Bisa Punya Rumah Quran. Dan semua ilmu dalam buku semua bisa punya rumah Quran tadi, buku itu semua ilmunya akan kami terapkan kepada 25 minimal dan 100 orang maksimal selama 15 hari ke depan. Agar buku ini menjadi fakta bahwa memang semua orang bisa punya rumah Quran. Sekali lagi, silakan join ke dalam grup WhatsApp dan isi linknya ya. Dan setelah ini kita akan tanya jawab. Silakan Bang Rizky untuk open. Dan silakan yang mau bertanya sambil jalan saja, sambil ngobrol. Nanti juga saya akan dibantu sama Bang Novel. Sekarang sudah masuk data 245 orang. Silakan isi lagi. Nanti kami akan lakukan assessment di data Rumah Quran MIM. Baru ada 245 orang yang ngisi data. Nah, silakan. Ada yang mau bertanya? Kira-kira seandainya kami bisa bantu jawab, kami akan bantu jawab. Bismillah, izin Ustaz. Nih, siapa nih? Yang raise hand Ustaz ya. Dibuka lagi kolom chatnya masih dimatikan kah? Udah dibuka. Silakan yang mau bertanya bisa juga ke Bang Ustadz Novel juga bisa direct nanti. Oke. Saya Ustaz. Siap, silakan. Bunda Nyati dari Bondowoso Ustaz. Bondowoso. Jawa mana ini Bondowoso? Jawa Timur Ustaz. Jawa Timur. Siap. Silakan Bu Yati ya. Iya, Bu Yati. Oke. Ini kalau yang rumah Quran untuk yang anak-anak saya di sekolah Ustaz. Hanya di kampung ini saya sangat ingin sekali untuk ibu-ibu karena rata-rata di sini masih belum bisa Ustaz. Dan insya Allah saya di rumah. Artinya buka rumah Qurannya itu di rumah. Siap. Gitu. Kalau yang ini sebelumnya kan untuk yang rumah Quran yang Alfi TPQ ini kan baru gabung juga Ustaz. Sebelumnya kan nggak ada yang saya ikut temim, tapi kan belum ada untuk yang rumah Quran yang direncanakan oleh
yang ini. Jadi saya masuk untuk yang anak-anak ini, yang Alfi TPQ saya taruh di sekolah. Lalu yang di rumah sangat ingin sekali membantu ibu-ibu ini. Hanya kami kan kesulitan ustazahnya ini yang ngajar ini. Kalau saya sih rasanya banyak kurangnya itu Ustaz. Sih mau mencari ilmunya gitu. Punya keinginan mudah-mudahan Allah meridhoi itu. Amin. Amin, Bu. Siap. Kami siap membersamai kalau diizinkan. Maka nanti sampai tanggal 15 kita akan bantu kira-kira apa yang kami bisa bantu. Tapi kalau Ibu, Bu Yati masuk dalam asesmen nanti. Semoga lah ya. Semoga. Mudah-mudahan Ustaz, harapannya. Siap. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Retno. Siapa nih? Retno Kabupaten Pasuruan, Retno Susilowati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Siap. Ya, ini Ustadz, saya sudah mengisi WA, sudah ngisi itu ya. Cuman pada tanggal 15 nanti September, apa bisa nanti diwakilkan? Karena pada saat itu kami siap sudah berangkat dari Jogja mau umroh. Gitu. Masya Allah. Doakan kami bisa berangkat umroh juga, Bu. Insya Allah, amin, insya Allah. Terus, lah, otomatis terkendala kalau misalnya saya kedatangan tim dari pejuang rumah Quran ke sana. Jadi, apa bisa nanti diwakilkan? Kami menyelenggarakannya di Musola Al Amin. Kami sudah siap ada pengajarnya. Terus beberapa santri kita mau maksud kami itu kita mau sekalian promosi gitu loh, ayo gitu. Nah tapi karena saya posisi nanti sementara nanti tanggal 15 itu saya di Jogja, terus tanggal 22-nya baru berangkat ke Tanah Suci. Apa bisa nanti diwakilkan nanti tim dari pejuang Quran nanti ada dari pengajar dari Musola Al Amin gitu Ustadz. Insya Allah bisa, kalau diwakilkan bisa. Syaratnya tadi Ibu berdoa semoga dapat masuk dalam asesmen yang dilakukan oleh tim internal kami. Nah, nanti kan kita akan kawal asesmen dulu. Dalam beberapa hari ke depan kita asesmen, kemudian akan kita kawal bagi yang terpilih untuk menerapkan semua ilmu dalam buku, semua bisa punya rumah Quran tadi. Nah, kalau nanti ternyata dalam hari H Ibu berhalangan hadir, itu bisa untuk diwakilkan. Oke. Siap ya Bu Retno ya? Aman ya? Iya. Bu Retno Susilowati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Siap, Pasuruan, mantap. Ya, mantap. Ya. Saya izin menjawab tadi ada di kolom komentar itu Bang Rizky. Coba tayangkan kolom komentarnya. Saya mau baca di TV. Ada yang bertanya tuh kayaknya. Izin tanya Ustadz, kalau saya tidak ada background, nah ini TV-nya kelap-kelip ya? Saya tidak ada background. Coba Bang Novel dibacakan, di sini kelap-kelip soalnya. Atau yang di sini dulu. Itu jangan di direct message, coba. Di sini aja di umum. Ini kan udah dibuka juga untuk kolom ini ya, kolom chatnya. Ustadz, misal kali ini tidak termasuk asesmennya, jadi bisa ikut berikutnya? Bisa. Asesmen ini dilakukan adalah hanya untuk di awal kita keperluannya dalam 15 September kita akan soft launching buku. Juga kita akan ada soft launching rumah Quran sebanyak minimal 25 rumah Quran dan ada 100. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Kepentingannya untuk itu. Tapi setelah itu kan pada punya bukunya nanti. Setelah itu akan kita kawal terus nggak? Iya. Bahkan kami punya target, punya doa untuk kita sama-sama apa? Ada 6.236 rumah Quran yang nanti ke depan akan kita kawal bersama-sama. Nah, tapi untuk sampai tanggal 15 kami batasi dulu karena memang waktunya terbatas, singkat pendek gitu waktunya. Bahkan harapannya adalah ini rumah Quran yang sudah jalan duluan, lalu bisa bareng sama-sama kita relaunching kembali juga nggak apa-apa gitu ya. Lalu ada lagi pertanyaan? Di situ ya banyaknya ya, di direct message ya. Bang Rizky coba bacain Bang. Apa pertanyaan di direct message itu? Saya masih awam tentang rumah Quran. Ya justru bagus kalau ada orang yang awam, pengen punya rumah Quran. Kan di sini akan kita bantu kawal. Malah kalau dia awam sama sekali, tidak tahu sama sekali rumah Quran, sampai nanti tanggal 14 kalau masuk dalam asesmennya kita, di screenshot coba itu Bang. Itu siapa? Minta nomor WhatsApp-nya.
nanti coba kita kontak. Kalau memang memang hakul yakin dari awam, yang dari nol, tidak bisa sama sekali, tidak tahu sama sekali bahkan, kemudian nanti akan kami bantu, kami kawal, kami dampingi, lalu tiba-tiba Allah izinkan dia bisa punya rumah Quran 14 hari ke depan. Nah, ini mantap, luar biasa. Coba kirimkan nomor WhatsApp-nya. Siapa nama itu, Bang? Kak Caca Hendayah ya? Caca Hendayah, boleh kirimkan kami nomor WhatsApp-nya. Ke direct message. Kemana? Everyone. Oke. Nanti di screenshot tolong Bang Rizky. Nomor handphonenya disimpan Bang Rizky. Kak Caca, kalau memang siap 14 hari ke depan, kita pastikan insya Allah kalau ikut step by stepnya Kak Caca bisa punya rumah Quran. Pengen Kak Caca ya? Kak Caca pengen kita dampingi? Ya, insya Allah Ustadz. Insya Allah. Saya mau. Siap. Sangat-sangat awam. Yang sangat awam juga boleh itu. Kirim nomor WhatsApp-nya. Itu kok saya kenal ya, kayak Lisa. Kak Lisa WR. Ini Kak Lisa Winner itu ya? Yang dari Toho, bukan? Oke, terus ke atas lagi kayaknya Bang Rizky ada yang pertanyaan lagi tadi yang belum terjawab. Ya, di direct kayaknya pada direct message kayak tadi itu. Saya udah punya apa bedanya rumah Quran dengan cendekia? Oke, apa bedanya? Kurang lebih sebenarnya sama. Kata kuncinya dalam rumah Quran adalah tempat di mana. Nih, saya ingin jawab dulu ya. Definisi. Rumah Quran adalah tempat di mana dilakukan KBM, kegiatan belajar mengajar Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau memang di dalam masjid sudah ada, itulah rumah Quran sebenarnya. Nah, tinggal nanti kita punya pola tersendiri dalam rumah Quran MIM. Nah, kalau ditanya apakah bisa berdampingan, sangat bisa. Apakah bisa berbarengan? Sangat bisa. Nanti tinggal ikuti saja step by step-nya dari apa yang akan diarahkan. Semoga nanti lulus asesmen ya, Bu. Apalagi Bang Rizky? Saya juga awam. Bagus, makin awam makin bagus. Siapa yang mau dikawal, nanti kirim saja nomor handphonenya. Kami akan lakukan asesmen. Nih, saya jawab dulu dari Bu Nidik Terenggalek. Izin tanya Ustadz, kalau saya tidak ada background pondok, baca Quran terbata-bata, bagaimana memulainya? Memulainya adalah buka rumah Quran, cari gurunya ya Bu. Cari gurunya. Gitu, karena kalau ibu ngaji terbata-bata, mau ngajarin orang gimana? Nah, jadi bahasanya gini, ibu pingin belajar di rumah Qurannya ibu sendiri, sambil ngajakin kawan-kawannya. Nah, di situ dihadirkan, didatangkan seorang ustadz. Ustadznya jangan lupa digaji. Ya, siapa yang menggajinya? Semua yang ikut, termasuk ibu ya yang punya rumah ikut menggaji, dan teman-teman yang belajar ngaji juga nanti ikut menggaji. Ustadz, rumah Qurannya berbayar? Saran saya iya. Gratis boleh? Boleh. Tapi kalau berbayar gimana Ustadz? Boleh. Kenapa? Agar orang datang ke sana menghargai. Tapi kalau Ustadz novel gratis. Ustadz novel gratis nggak Ustadz novel kalau antum? Infak Ustadz, infak. Ada infak, berapa? Infaknya tidak ditentukan, cuman kita pakai standar 25 sampai 200. Jadi ada yang bayar 25, ada yang bayar 30, 50, jadi tergantung kemampuan dari orang tua santri. Oke, nah gitu. Tetap harus ada yang feedback. Jangan sampai gratis bener-beneran. Menurut saya itu tidak mendidik gitu. Bukan salah ya. Tapi supaya mereka juga menghargai gitu. Al-Quran ini mahal. Masa kalau les saja dia bayar mahal-mahal, les bahasa Inggris, les matematika. Tapi kalau bagian Al-Quran gratis, nggak boleh begitu. Sepakat ya? Berbayar. Kayak infak tadi. Cintanya Pak. Oke. Dah. Di sini yang mau dikawal dari awal dan siap berjuang sampai selesai, silakan kirim nomor WhatsApp-nya juga di sini, nggak apa-apa. Berarti ini barang siapa yang nulis nomor WhatsApp-nya di sini dan bilang pengen dikawal nomor WhatsApp, nanti ini orang-orang yang bisa jadi kami pertama kali akan kami utamakan di sini. Sistem rumah Quran seperti apa? Rumah Qurannya seperti ada dua perbedaannya dengan yang lain. Pertama, rumah Quran kita adalah rumah Quran untuk anak-anak dan lansia. Itu yang pertama, anak-anak dan lansia. Yang kedua,
Quran tempat di mana kita belajar ngaji dan tempat di mana kita belajar berbagi. Maka rumah Quran kita selalu punya tagline ngaji dan berbagi. Yang pertama apa? Dia untuk anak-anak sampai lansia. Karena banyak orang dewasa yang sebenarnya juga pengen menghafal. Banyak juga orang dewasa yang sebenarnya ingin belajar. Tapi kalau masuk ke TPA yang ada di sekolah-sekolah, TPA yang ada di masjid, malu. Benar nggak? Maka rumah Quran nanti tempat di mana orang dewasa, orang tua, orang yang baru menikah, yang belum bisa baca Quran tapi sudah berumur, silakan datang, silakan datang. Itu yang pertama. Bukan cuma anak-anak. Karena semua kita butuh Al-Quran. Yang kedua, rumah Quran kita tempat mengaji dan berbagi. Oh tuh, ada yang kurnia. Iya Pak Ustadz, saya juga ngajar anak-anak gratis, tapi kok orang tuanya tidak menghargai saya? Ya gitu. Harus ada yang berbayar ya. Rumah Quran kita rumah Quran yang berbayar. Dalam artian infak juga oke. Ya, ada yang mau nanya langsung, Ustadz. Silakan. Di Bang direct itu bentar. Bang Rizky itu di direct message tuh pada jawab, pada itu yang kasih nomor handphone tolong di screenshot ya. Nanti bisa di-save ini Ustadz chatnya, aman. Kumpulkan dalam Word atau apa gitu Bang Rizky, biar nggak hilang. Ya nama dan nomor handphonenya. Kasih nama juga, nama dan nomor handphone yang mau dikawal. Nanti bisa di-save chatnya insya Allah. Ya. Ya di everyone ya, jangan di direct message ya, pada hilang nanti. Bang Rizky bisa disimpan semua, terkawal? Nggak perlu tulis ulang ya? Di rekaman ada. Oke. Bagaimana kami mengetahui sistem pembelajaran kalau kan tadi saya bilang, ini kan kita kawal dulu selama 15 hari ke depan. Bagaimana kan belum pada pegang bukunya nih. Tapi pengen dapetin ilmu dari buku itu gimana? Kan dikawal. Dikawal langsung oleh penulisnya. Dikawal langsung oleh kami yang Allah izinkan sudah meriset selama 8 bulan dan sudah ngawal 40 rumah Quran. Sebelum buku ini kami benar-benar akan kami launching, sudah kami launching 40 rumah Quran. Dan yang kita launching pertama adalah Ustadz Naufal. Gitu. Pengelolaan infak, apakah harus lapor MIM atau infak nanti ke pemilik rumah Quran langsung? Izin dikawal. Kayak gini Bang Rizky, ya, tolong di save langsung, ya. Baru nanti yang sebagian yang nggak ke data atau terlewat baru nanti kita lihat di rekaman link Zoom-nya ya. Oke. Siapa yang pengen dapat rekaman link Zoom ini? Ada yang mau rekaman link Zoom ini? Ada. Mau? Nanti Mau. dalam grup WhatsApp. Nanti di dalam grup WhatsApp. Makanya pada join Ada, grup mau. WhatsApp-nya. Oke, kita akan kawal. Ustaz. Grup Izin WhatsApp bertanya. yang pejuang rumah Quran MIM. Boleh Ada 3 bertanya? grup WhatsApp, pejuang rumah Quran MIM, TFT MIM Bandung, sama pejuang rumah Quran Sidak. Silakan gabung. Mana grup WhatsApp-nya Bang Rizky? Share lagi. Baik itu di everyone, share lagi. Silakan grup di link grup WhatsApp, kita akan share link ini malam ini. Oke, saya rasa sudah menjawab semuanya. Ustaz, saya mau tanya langsung. Ya, mau balik. rekam kajian. Rekaman kajiannya ada di dalam grup WhatsApp. Ada di dalam grup WhatsApp. Ya, nanti kita akan share. Bayar nggak Ustadz? Bayar seikhlasnya. Nanti saya kasih link sedekah ya. Ustadz, kalau di rumah saya ada kajian-kajian, itu apakah bisa termasuk rumah Quran? Selain belajar Al-Quran, itu ya udah hampir jadi rumah Quran, tapi belum. Karena kalau rumah Quran nanti dia ada sistem pembelajarannya, ada jam-jam pembelajarannya, seperti itu. Silakan yang mau dapat rekaman, link rekaman malam hari ini direkam ya Bang Rizky ya. Nanti akan kami share di grup WhatsApp. Silakan masuk dulu ke grup WhatsApp-nya dan langsung juga Bang Rizky di situ dimatikan dulu kolom komentarnya. Sekalian sama Bitly Rumah Quran MIM juga dimasukin lagi. Jadi link masuk dalam grup WhatsApp-nya. Yang kedua, silakan isi data di dalam Rumah Quran MIM tadi. Linknya sudah tertera di situ. Silakan isi dulu.
ada waktu 5 menit lagi. Saya akan tutup kajian ini dan selamat. Semoga antum terpilih dalam 100 orang yang kami kawal membuka rumah Quran. Silakan yang mau bertanya sambil ngisi sambil masuk grup WhatsApp. Ada yang mau bertanya? Bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Bu Ustaz. Sri Lestari atau siapa tadi yang pertama? Saya Bu Sri. Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di tempat kami ada masjid, tapi tidak ada anak yang belajar mengaji. Ya. Ataupun di majelis taklim tuh banyak ibu-ibunya yang memang kurang untuk mengaji, mungkin malu atau gimana. Dan saya berkeinginan, saya ingin punya rumah Quran, tapi ingin juga agar masjidnya itu menjadi rumah Quran gitu. Caranya kita untuk menyampaikan ke masjid itu kita langsung ini menyampaikannya gitu, Ustadz. Oke. Gimana? Nah, caranya tadi Bang Ustadz Novel udah sampaikan di awal tuh, silaturahmi ke tokoh-tokoh dulu, ke DKM. Coba deh Bang Novel bisa bantu jawab ini nggak? Siap, Ustaz. Nah, coba silakan jawab. Gimana caranya kalau kita mau buka Al-Quran di masjid gitu? Ya, tadi memang ciri pertama adalah silaturahim. Yang jelas, sampaikan niat baik kita, Bu Sri. Niat baik kita. Karena jelas tidak ada orang yang akan menolak ketika kita mau ngajar Quran. Kan? Insya Allah. Karena Quran adalah produk sesuatu yang tidak mungkin tertolak. Nah, siapa yang akan menolak orang ngajar Quran? Kan? Gitu. Dan pastikan yang pertama, pengurusnya adalah kenal dengan kita. Jelas kita kenalkan diri dulu dan sampaikan bahwa kita mau mengadakan kegiatan pengajian bagi anak-anak dan lain sebagainya. Nah, insya Allah yang penting itu dulu, Bu. Izin ke DKM, ketua masjidnya. Kalau sudah diizinkan, langsung kita buka. Langsung ajak anak, langsung buka. Pasang banner di masjidnya. Langsung. Saya akan pendekatan dulu, Pak Ustadz ya. Pendekatan dulu dengan pengurus masjid. Saya bukannya saya tidak pandai. Saya baru mau belajar mengaji ini. Iya. Jadi saya berkeinginan di masjid itu ada gitu. Di rumah saya juga saya kepingin ada. Tapi kalau di masjid ada, ya saya bisa bergabung. Apa sih yang bisa saya bantu untuk menjadi pejuang untuk Al-Quran ini, Ustaz. Karena selama ini kan saya lihat sidak. Jadi saya tertarik. Saya ajak teman-teman 10.000 per pekan. Pertama ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6, akhirnya adalah sampai 13 orang itu. Jadi 1 bulan 50.000. Akhirnya terkumpul setiap bulan itu bisa 1 juta. Allah. 1 juta lebih. Jadi saya minta seikhlasnya. Kalau boleh 50.000 per bulan. Ini udah berjalan 1 tahun. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu, jazakumullah khairan katsira. Makasih sudah membantu. Dia di lewat Agina, Mbak Anggun. Iya. Anggun, ya. Jadi Kristi juga hijrah. Iya. Ya, itu. Jadi saya ngajak teman-teman, ayo ini. Akhirnya yang istiqomah itu adalah 13 orang. 13 orang itu ada yang ngasih 100, ada yang ngasih 150, ya rata-rata 50 itu. Yang penting sedikit istiqomah itu, Ustaz. Ya. Maaf, ini saya bukan menyampaikan ini, bukan ada maksud ini, tapi karena gerakan hati yang ingin di sini juga di tempat kami majelis taklim, banyak orang-orang pintar, ada yang ibu-ibu pintar ngaji, ini yang pintar, tapi ada ibu-ibunya belajarnya malu, dan sehingga saya berkeinginan untuk mengajar. Ada juga ini yang bantu-bantu di rumah tidak bisa ngaji sama sekali. Saya baru mencoba untuk dia belajar ngaji gitu, Pak Ustadz. Mantap, Bu Sri.
Sekali lagi saya ngucapin jazakumullah, terima kasih atas supportnya kepada Sidak, Rumah Hijrah, dan semuanya. Semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, Allah panjangkan usianya, Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan untuk semua yang hadir di sini juga, Allah jadikan keluarganya keluarga yang soleh, soleha, amil, alim, hafiz, Quran, semuanya amin, Allahumma amin. Ada lagi yang mau bertanya terakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada bapak-bapak tadi kayaknya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Dari Cikarang, Arif Pak Isman dari Arif. Cikarang. Siap. Saya cuma ingin bertanya masalah kesanatan ya. Untuk Mana, menjadi sanad, masalah sanad. Oh, Untuk sanad ya. menjadi seorang pengajar Al-Qur'an itu apakah harus bersanad, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih Pak Arif Usman ya. Isman, Pak Arif Isman dari Cikarang yang sudah bertanya apakah untuk menjadi pengajar Al-Quran harus punya sanad atau tidak. Jawabannya tentu yang terbaik adalah yang punya sanad. Gitu ya. Tentu yang terbaik adalah pengajar yang punya sanad. Tapi masalahnya adalah berapa banyak mereka yang punya sanad dibanding yang tidak punya sanad. Tentu lebih banyak yang belum punya sanad. Betul ya Pak Isman ya? Nah, maka kami juga sebenarnya sudah menyediakan nanti ada level di mana semua para pengajar rumah Quran yang berafiliasi, yang bergabung di dalam RKMIM yang sudah ada tadi linknya di sana dan terasesmen oleh kami akan menyediakan nanti satu daurah pengambilan sanad. Tapi kalau sementara ini belum punya sanad, tapi sudah mau bergerak, mau belajar ngajarin Al-Quran, ahlan wa sahlan, tidak apa-apa. Jadi gerak saja dulu, mulai saja dulu, sambil jalan disempurnakan, sambil jalan pengambilan sanad, nggak apa-apa. Karena kalau nunggu punya sanad nanti lama lagi Pak Arif Isman, benar ya? Nah, nanti lama lagi. Nanti sambilan jalan, kami akan fasilitasi kelas daurah pengambilan sanad Pak Arif, insya Allah. Nah kalau ditanya, apakah sanad jadi wajib? Tidak juga. Tapi yang terbaik ya pasti punya sanad. Tapi Ustaz kalau belum punya sanad, pengen ngajarin Quran gimana? Boleh nggak? Ahlan wa sahlan. Yang penting mah jangan sampai ba dibaca na, dibaca lam, jangan sampai begitulah gitu kalau pengen ngajarin Quran ya. Dia punya basic, dia bisa tahu huruf alif bata misalnya begitu, dia ngerti di mana letak makharijul hurufnya, minimal punya keilmuan gitu, jangan sampai kosong-kosong banget juga, nggak boleh, karena nanti berbahaya. Maka disitulah kami butuh assessment. Kami akan telepon, kami akan WhatsApp nanti untuk data-data yang sudah masuk. Sekarang data yang sudah masuk ini saya sambil ngecek juga. Data yang sudah masuk sekarang adalah sebentar. 254 orang yang sudah ngisi data di itu Bitly RKMIM, dan ini akan di-assessment hanya 25 minimal sampai 100 orang yang perdana yang akan kami kawal insya Allah. Menjawab insya Allah Pak Arif Isman ya. Insya Allah Ustaz. Sip, berkah. Syukron. Ada lagi yang terakhir deh. Bu Sulistiawati, silakan. Ya, terakhir ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Dan saya sudah punya rumah Quran sejak hampir 4 tahun yang lalu, dan pesertanya sekitar 170 sampai 180. Kita sedang mencari metode yang saya pikir ini tepat gitu, karena ada sekaligus terjemah begitu Ustaz. Yang selama ini kan kita hanya tahfiz itu hanya ditalaki saja ya. Nah, alhamdulillah sementara ini donatur itu kita gedung rumah Qur'annya ada 3 lantai, 4 dengan rooftopnya gitu, jadi buat menghafal di atas Ustaz. Nah, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan gitu Ustaz. Cuman hanya saya terbenturnya waktu Ustaz. Saya tuh guru IT yang waktunya habis, tapi saya punya semangat untuk sisa-sisa waktu. Kebetulan rumah
Qurannya hanya Sabtu dan Ahad, Ustaz. Saya pengen buka ya juga untuk lansia. Nah, itu saya pengen luangin waktu dengan metode MIM ini gitu, Ustaz. Siap. jadi Sebelumnya Bu mohon Sulistiawati udah masuk bantuannya. dalam apa? Kelas MIM? Ya, kelompok dewasa dulu mungkin bisa ya, karena guru-gurunya kan belum saya coba. Saya kan harus dalamin dulu nih untuk metode MIM ya, makanya mohon dibantu. Saya tuh tipenya orangnya harus kuasain dulu baru bisa mengajarkan kembali gitu. Nah, nanti saya sharing kembali ke teman-teman begitu, pengajar-pengajar yang lain. Oke, Jadi, Bu Sulistiawati, boleh kami minta nomor handphonenya dikirim di grup ya, dikirim di dalam ya, apa? di grup pejuang saya sudah ada, kebetulan alhamdulillah. Oh, sudah saya ada. juga masuk bisnis juga nih Ustadz. Karena memang saya terbentur biaya operasional gitu. Biasanya rata-rata donatur hanya memberikan fasilitas gedung saja gitu. Nah, untuk kesejahteraan guru, kemudian reward anak-anak supaya semangat itu sangat dibutuhkan. Jadi coba bersama Bunda Gelis ya, coba bisnis kecil-kecilan. Ya, alhamdulillah gitu. Ada pembukanya, memang niat saya begitu. Jadi malu kalau minta donatur mulu, kecuali mereka niatnya benar-benar dari hati gitu. Nah, mudah-mudahan begitu Ustaz Ihsan dan tim, insya Allah mohon bantuannya. Kalau Bu saya berpikir rumah Quran itu nanti coba saya lansia, saya juga mau sibuk menghafal Quran. Karena masih punya cita-cita 30 juz karena kesibukan saya Ustaz. Gitu. Terima kasih Ustaz. Bu Sulis coba komen di WhatsApp, di grup WhatsApp yang mana, biar nanti kami bantu untuk Bu Sulis bisa menguasai metodologi MIM. Coba kalau di kolom apa di grup WhatsApp di mana? Yang mana Bu Sulis nih? Saya nggak tahu yang mana. Ya. Oke. Baiklah, Ayah Bunda, sudah selesai. Untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa di dalam grup WhatsApp. Ya, bisa di dalam grup WhatsApp. Nanti saya ada di sana. Saya akan coba bantu jawab juga sebisanya, semampunya saya. Karena saya juga tidak punya ilmu. Allah yang punya ilmu. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Oke, siap. Bu Sulistia dari MRQ ya. Ini dari Ustadz Azaz ya, grupnya MRQ. Baiklah, Ayah Bunda. Saya rasa cukup materi saya di malam hari ini. Bahwa saya mau menyampaikan di tanggal 15 September kita ada soft launching buku. Ya, soft launching buku modul yang sudah kami riset selama 8 bulan dan dengan itu sudah terbuka 40 rumah Quran sampai hari ini. Kemudian Ayah Bunda Bapak Ibu sekalian, sambil juga kita akan melakukan soft launching tanggal 15, kami juga menginformasikan tadi bahwa kami akan mengawal selama 2 pekan ke depan minimal 25 rumah Quran. Kami akan mengutamakan dulu yang tadi menjawab nama dan nomor handphone yang mau dikawal. Yang tadi itu kami akan utamakan, kami akan by phone insya Allah. Kemudian yang kedua, kita akan juga melakukan setelah pengawalan selama kurang lebih 2 pekan ke depan. Dengan tujuannya pada bisa punya rumah Quran, bisa operasional, bisa punya santri, bisa punya gurunya kalau dia belum bisa mengajar sendiri. Nanti harapannya juga adalah mereka akan ikut dalam potong pita di tanggal 15 September. Jazakumullah. Hari ini cukup, malam ini cukup, dan nanti untuk link Zoom rekamannya nanti saya akan minta ke Bang Rizky dan Bang Rizky atau kami akan sebar di dalam grup WhatsApp. Itu grupnya ada 1 dan ada 2. Silakan join di sana. Jazakumullah. Terakhir saya berdoa semoga kita semua jadi pejuang Al-Quran yang memberi perubahan, istiqomah sampai akhir hayat, bersanding terus sampai ke surga, bertetangga di dunia, bersaudara sampai surga, dan ayah bunda semuanya yang punya sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hutang Allah selesaikan hutangnya dengan cara-cara Allah, yang punya kesulitan Allah mudahkan, yang sempit hidupnya Allah lapangkan, yang belum punya jodoh Allah datangkan jodoh, yang sedang menunggu anak, menunggu cucu, semoga diberikan buah hati yang terbaik, soleh, solehah, alim, amil, hafiz, hafizah, kemudian semuanya jadi keluarga sehat, mawaddah, warahmah, dan kita semua masuk surga, dan sampai jumpa di Baitullah. Semoga sebelum kita dipanggil ke rahmatullah, Allah izin
Ka'bah, ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah, sampai ke Raudhah, dan semoga kita bebas dari siksa api neraka, semoga kita bebas dari siksa kubur, semoga kita bebas dari segala fitnah, semoga Allah terima segala amalan kita, Allah jadikan kita orang-orang pilihannya, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya Ihsan Septiadi undur diri dan saya serahkan kepada Ustadz Naufal untuk menutup. Jangan lupa follow Instagram MIM Indonesia, follow Instagram juga Ihsan Septiadi. Kita akan bisa bersilaturahmi lebih lanjut. Jazakumul khairan katsira, barakallahu fikum. Ihsan Septiadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Novel. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan Ustaz Ihsan atas penyampaiannya, dan masih semangat sekali kayaknya Ayah Bunda untuk ikut dan bisa tanya jawab. Tapi mohon maaf, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan pastinya ini yang menjadi bahan kita untuk obrolan besok insya Allah. Jadi nantikan Ayah Bunda yang nanti insya Allah besok akan kami hubungi secara langsung via telepon izin. Insya Allah mungkin saya yang akan hubungi, dan ada juga tim kami Ustazah Manda yang akan membantu untuk menghubungi Ayah Bunda sekalian. Ya. Dan bagi yang belum sempat terjawab pertanyaannya, nanti boleh nanya di grup ya. Di sana ada saya, ada Ustadz Ihsan juga yang akan menjawab pertanyaan Ayah Bunda terkait tentang rumah Quran. Sampai Dan nanti juga nanya di Instagram Ustadz Novel. Nah, kalau mau bertanya di Instagram juga boleh. Ini ya, saya share kembali linknya. Ya, follow Ustadz Ihsan Septiadi dan juga follow di IG MIM. Hafal itu mudah. Nah, silahkan. Mungkin Ayah Bunda yang belum sempat follow, boleh follow Instagram Ihsan Septiadi. Atau boleh juga Ustaz Novel bikin story IG, nanti di tag aja ke Ihsan Septiadi, nanti kita kita repost. Oke, siap. Bikin story tentang kegiatan malam ini ya, story Instagram. Nanti tag Ustadz Ihsan Septiadi dan tag MIM Indonesia. Menghafal itu mudah. MIM Indonesia. Siap, Ayah Bunda rahmati Allah. Cukup Ustadz Ihsan ya. Semoga obrolan kita yang belum cukup ini bisa Allah cukupkan besok-besok dan bisa terjalin silaturahmi yang lebih lanjut. Insya Allah. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi di grup ya. Sampai jumpa di pertemuan Kak Dahlia. Makasih Kak Dahlia. Ya, makasih semuanya Ayah Bunda. Semoga kita berjumpa di Baitullah. Kita berjumpa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.